Amin. Saat teduh selesai, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini kita tetap ingat nama Tuhan, karena Tuhan saja yang dapat menuntun kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ayat kedua, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Yang ketiga, jemaat dipersilakan berdiri. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, kesukaan pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ayat keempat, bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Mari kita menyembah Dia, kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebab Dia Allah yang layak terima setiap pujian kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemat, sehingga diberi
setia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Ayat yang kedua, tebusa sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercela. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Ketiga, tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatkah hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah
demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Kepada Bapak Gembala saya persilakan untuk doa pembukaan. Terpujilah Allah, sebab hikmat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu telah kami nikmati sepanjang tahun 2021, dan kini Tuhan yang sama melewati dan menginjakkan kami di tahun 2022 hanya karena kemurahan, kebaikan, hikmat dan penyertaan pertolongan, sehingga kami boleh ada di tahun 2022 hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga sebagai umat-Mu, ibadah perdana tahun 2022 hari ini kami ada dan sedang memulai, ya Tuhan. Anak-anak yang sedang terlibat dalam pelayanan ini, baik sebagai pemain keyboard, Hamba-Mu yang memandu dan mengarahkan, dan juga sebagai pemimpin pujian, dan juga hamba-Mu yang menjadi singer, semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, baik sebagai pemandu ibadah dan juga sebagai pelayan firman, pendoa syafaat, doa tangguh, bahkan pelayan firman dan pelayan perjamuan kudus, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Jikalau ada umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan dapat mempercepatkan langkah-langkah umat-Mu, agar mereka boleh bersama kami memuji menyembah Dikau, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Akhirnya Tuhan, pada awal tahun, minggu pertama tahun 2022, ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai kepada penghabisannya, ya Tuhan. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, dan jadilah kiranya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, dan jadilah kiranya di bawah pimpinan, tuntunan, penyertaan, dan perlindungan serta pertolongan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang adalah Kepala Gereja, kami telah membuka ibadah pada minggu pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan masuk dalam panggilan berbakti kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Sekali lagi, panggilan berbakti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat ganjil, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan baca ayat yang genap, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-20. Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab memberikan judul Kehidupan dan Kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak hilang di tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan untuk memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tapi firman Tuhan ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan ini,
berjalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah di negeri kemana engkau masuk. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku beritahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, dan akan lanjut umur di tanah mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, bakti kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Panggilan berbakti kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Namun sebelum anak-anak sekolah minggu maju ke depan, kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 189, dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjajar. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayat yang kedua. Waktu hidupku amat cemar, jauh dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar, ubahkan diriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayat yang ketiga. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bapak Ibu, kita berdoa dan menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Ini satu kegiatan yang sangat penting, dan kadangkala kita biarkan anak, tetapi Tuhan yang selalu menjaga mereka, sehingga doakan mereka tiap minggu itu sangat penting. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga,
pada pagi hari ini minggu pertama tahun 2022, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun ini, mulai dari 2 Januari ini sampai kepada Desember 31 tahun 2022 ini, sebagai orang tua terbatas untuk melindungi, menjaga, mengawasi mereka. Tapi kami bawa anak-anak ini ke hadapan Tuhan, agar Tuhan kami yang tidak terbatas terus memelihara, melindungi, menjaga mereka ya Tuhan. Terutama segala roh-roh yang mengganggu perkembangan anak-anak ini, hamba berdoa dalam nama Yesus jauhkan. Dan Tuhan, roh Allah terus memimpin mereka, agar selalu mereka berfikir hal-hal yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak ini, agar suatu kali kelak mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam jemaat ini, di daerah ini, bahkan di dalam keluarga ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, Engkau terus memberkati anak-anak ini, baik di kelas sekolah minggu, di rumah, maupun di sekolah ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus memberkati. Pagi ini mereka akan berada di ruang kelas sekolah minggu, Kau terus memberkati ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, mohon berkat dari Allah, kasih dari Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai mereka dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sebenarnya hari ini tidak ada kesaksian, tapi kalau ada jemaat yang mau menyaksikan kasih Tuhan, saya kasih kesempatan. Untuk itu jika ada kesaksian, silakan maju ke depan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman di Andar tadi ayat 4, nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, dalam hatiku ada gemar. Kita akan menyanyi ayat yang terakhir. Sungguh Yesus hampir datanglah, akan panggil semua saleh. Aku juga kelak besertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Shalom. Satu tahun sudah masuk gereja, di rumah kakak ada 2 orang, yang pertama kedua meninggal, karena itu saya tinggal di rumah sampai sekarang baru masuk. Dan malam itu saya sakit, gigi tidak usah ini, sampai jam 6 baru berhenti. Besok saya ke gereja kan tidak, saya pikir-pikir begitu, pas pagi jam 6 itu berhenti, saya gigi sakit. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Dan selalu saya punya anak kecil Esther itu, dia bilang, Mama kenapa tidak bawa kita ke gereja terus sampai sekarang kita masuk. Itu semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan tolong doakan, dengan saya punya anak 2 dan saya punya kakak punya anak ada 3, tolong doakan dalam keluarga, di rumah dan di sekolah. Di jalan di rumah cukup jauh, jadi ke gereja itu susah begitu, jadi tolong doakan juga. Terima kasih. Aku kembali.
Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada kesaksian saya tutup, kita akan membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 107, Yesus Kawan yang Sejati. Akhir dari pujian ini nanti hamba Tuhan akan memimpin kita dalam doa syafaat. Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai akan hidup dalam doa padanya. Ayat yang kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. ayat yang ketiga, adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau handai tak setia, Yesus kawan yang bangga. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. ayat yang keempat, kalau kita tanggung suka dan pencobaan dunia, Yesus Tuhan yang menghantar, mintalah kepadanya. Jikalau temanmu mundur, harap pada Tuhanmu. Dia perisai
naikkan syafaat kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, kami seluruh jemaat Philadelphia datang menghampiri Engkau penuh dengan rasa ucapan syukur. Karena dalam perjalanan kehidupan ini, masalah selalu silih berganti yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami bergumul, pribadi, keluarga dalam rumah tangga, dan kelompok-kelompok. Kami merasakan suka, duka, sedih, senang, itu yang kami alami. Tetapi kasih setia Yesus Kristus sungguh luar biasa. Semuanya di balik itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Dan kami sudah melihat, kami sudah merasakan maksud rencana Allah dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa atas tuntunan penyertaan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami mengalami sakit, Tuhan Yesus Engkau sembuhkan dengan bulu-bulu darah Yesus, kami bersyukur. Jika kami kekurangan keuangan, Engkau memberkati kami, kami bersyukur. Jika kami bermasalah dalam keluarga, Tuhan selesaikan, kami bersyukur. Banyak masalah yang Engkau mengambil bagian dalam perkara kami yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa membalas atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi hidup kami untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan Engkau. Hidup kami menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan, dalam pelayanan Tuhan yang Engkau percayakan di jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini sekali lagi kami bersama-sama bersyukur kepadamu, keluarga Bapak Tony Jigwa. 1 tahun lamanya mereka tidak masuk gereja dan tidak beribadah di tempat ini. Itu satu lain hal. Ketiga kakak kasih yang tercinta, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, Tuhan memanggil sehingga mereka ada di rumah, dan tahun ini mereka masuk dengan sekeluarganya. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Engkau memberkati keluarga Jigwa dan Kokoya yang ada dalam rumah, memberkati pintu masuk keluar, memberkati dalam pelayanan, memberkati pertumbuhan anak-anak, memberkati usahanya. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan juga ada keluarga-keluarga yang lain tidak sempat masuk gereja, tetapi hari ini mereka mengambil keputusan dari 1 Januari 2022 ini dengan keluarga mereka mengambil keputusan untuk masuk ibadah di sini. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, kekuatan, umur panjang, perlindungan, anak-anak, usaha, semua yang kami berkati. Hamba tidak menyebut satu persatu, tetapi dalam kehidupan, keberadaan, pergumulan mereka, Engkau tahu. Untuk itu Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan juga ada jemaat Tuhan, sementara ini mereka punya pergumulan yang berat. Apapun mereka bergumul, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Engkau selesaikan semua. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Saat ini hamba berdoa juga Tuhan, ada jemaat kami saat ini tidak bersama kami ibadah di tempat ini, tidak bersama Natal kami di tempat ini, tidak mengikuti tahun baru di tempat ini. Mungkin mereka pulang libur Natal bersama dengan orang tua, yang terutama Bapak Desi Tanggalembang dengan keluarga ada di Tanah Toraja, ada di Palopo. Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam perjalanan kehidupan mereka, supaya mereka kembali di tempat ini menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dan juga hambamu Jotam sementara ini ada di Makassar. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus pelihara, supaya dia tetap kasih dan perlindungan pemeliharaan Tuhan, dan kembali tempat ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, mereka ada Natal bersama orang tua di kampung masing-masing, daerah Siwaso, Dagineri, daerah dimanapun, Pukima, Tulem. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, supaya mereka tetap kasih dan perlindungan Tuhan. Kembali di tempat ini juga minggu yang akan datang menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Saat ini hamba berdoa lebih khususnya Tuhan,
1 Januari 2022 ini tahun yang penuh rahasia Tuhan. Tanggal 1 Januari kami bersama keluarga duduk, banyak pergumulan yang kami menyatakan, banyak rencana-rencana yang kami menyatakan, tetapi kadang-kadang kami menjalankan tidak melakukan kehendak Allah. Kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri yang kami lakukan. Itu Tuhan Yesus, Engkau sadarkan kami supaya semua kami menyatakan rencana program-program memasuki tahun yang penuh rahasia Tuhan ini, semua menyatakan kepada kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu yang terbaik, kehendak Allah itu yang sanggup melakukan, kehendak Allah itu kunci keberhasilan Tuhan. Terima kasih. Tanpa melakukan semua rencana kehendak Allah, kemampuan kita sendiri tidak bisa buat apa-apa. Kami gagal. Untuk itu Roh Kudus Engkau memimpin kami semua, seluruh jemaat ini, supaya jemaat ini semua menjalankan program dalam rencana Tuhan dan menyatakan kehendak Allah. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, dalam pertumbuhan, perkembangan, iman, pertumbuhan jemaat tempat ini, serahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Iman mereka suam-suam, iman mereka bimbang. Tuhan Yesus Roh Kudus Engkau menguatkan kepada mereka, supaya mereka tetap iman kepada Yesus Kristus dan beribadah melayani Engkau. Panggilan yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Iman mereka bergantung kepada manusia, iman mereka bergantung kepada siapapun. Tuhan Yesus batalkan semua, supaya mereka benar-benar mengerti iman yang berakar bertumbuh kepada siapa, yaitu kepada Yesus. Itu yang tanamkan kepada kami semua, supaya tetap badai datang, masalah datang, kami tetap berdiri teguh, tidak goyah, tidak bimbang, tidak mundur dari masalah. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Serahkan ke dalam tangan Bapa dalam Tuhan. Dan juga kami hamba-hambamu menjalankan dalam pengembalaan tugas yang termulia yang Kau percayakan di jemaat ini. Tanpa kekuatan pertolongan Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami pelayan di tempat ini, supaya kami bergandengan tangan melihat pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan di jemaat ini, lebih khususnya pelayanan perkunjungan. Berapa waktu singkat yang kami lakukan, tetapi Tuhan bekerja luar biasa, sehingga kami hamba-hambamu sangat bersyukur kepadamu. Terbukti bahwa hari ini masuk gereja sudah full, dan juga ada yang lain di kampung-kampung. Tuhan memberkati semua dan memberkati kami pelayan, supaya kami tetap menjalankan dalam pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi di tengah-tengah ini, orang para provokator terpecah belah, menghancurkan, yaitu iblis. Dalam nama Yesus tengking dan tolak, batalkan semua. Dan Engkau terus memimpin kami, Engkau terus berikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap menjalankan pelayanan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Semua serahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Dan juga Tuhan, minggu yang akan datang tanggal 9 akan RUJ atau rapat umum jemaat di tempat ini. Segala kesiapan apapun yang kami rencanakan program dan tahun ini ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Engkau memberkati kami semua jemaat ini, supaya kami memprogramkan itu semuanya atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, rakyat bisa berjalan dengan baik. Segala kesiapan konsumsi makan minum Tuhan Yesus tanggung jawab, keuangan Tuhan Yesus tanggung jawab, kesehatan kami Tuhan Yesus tanggung jawab, supaya kami sehat walafiat dan bisa mengikuti semua rakyat di jemaat ini bisa berjalan dengan baik. Segala hambatan-hambatan apapun di dalam nama Yesus singkirkan semua. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan saat ini hamba berdoa juga Tuhan, ada jemaat kami yang usia sudah lanjut, Engkau terus jaga, Engkau terus lindungi, Engkau terus pelihara. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau mengendong mereka sampai masa putih rambutnya, supaya mereka adalah orang tua rohani kami, penasihat kami, pertahanan kami di tempat ini Tuhan. Dan dalam kami anak-anak muda. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Saatnya hamba berdoa juga Tuhan, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, bapak-bapak duda, Tuhan Yesus janji-Mu terus Engkau memberkati. Sekali-kali tidak akan membiarkan kepada mereka, dan Tuhan jaga, lindungi, sertai makan, minum, kebutuhan sehari-hari apapun Yesus tanggung jawab. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan juga kami punya beban pergumulan, banyak yang kami bergumul, banyak yang kami program. Hamba tidak menyebutkan satu persatu, tapi semuanya Tuhan Yesus tahu.
hamba menyatakan ke dalam tangan Bapa dalam surga, serahkan sepenuhnya, kami tidak mengandalkan kepada siapapun. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Dan juga di akhir syafaat ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Untuk Engkau pakai urapi, membuka hati rohani, pikiran rohani, mata rohani kami, supaya kami benar-benar mengerti makna kebenaran firman Tuhan lewat hamba yang disampaikan, dan itu menjadi kekuatan penopang dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Semua beban pergumulan serahkan ke dalam Bapa dalam surga. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar Akan Perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandarakan janji penebus. Ayat yang kedua, pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandarakan janji penebus. Ayat ketiga, jemaat dipersilakan berdiri. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandarakan janji penebus. Ayat keempat, hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu dalam berharap janjimu. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, Maria akan hamil. sandarakan janji penebus. Bila kesulitan untuk menghina tetapi langsung perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandarakan janji penebus. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Yang ini tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh Kudus hadir dan memberkati kami pada jam pemberitaan firman ini ya Tuhan. Hamba yang berdiri sini sama dengan umat-Mu yang duduk, dan kami mau Tuhan hadir dan memberkati kami sama-sama ya Tuhan, sehingga kami benar-benar diberkati oleh Tuhan yang adalah empunya firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang pemberitaan firman pada awal tahun ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pribadi saya bersyukur dan saya menyampaikan
rasa terima kasih saya sedalam-dalamnya kepada Tuhan, karena sepanjang tahun ini walaupun kita ada banyak corona, banyak ada yang sakit, tetapi tidak ada yang meninggal, semua kami utuh. Dan menginjak pada tahun 2022 hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu dari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai dengan pemberitaan firman yang teks yang kami baca tadi di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan teks yang kami membaca pada pagi hari ini atau menjelang siang ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu rahasia mengalami berkat Tuhan. Rahasia mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini merupakan hari kedua tahun 2022, kita ada di awal tahun. Tetapi pandanglah ke depan, bahwa perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya, perjalanan ke depan ini adalah perjalanan yang cukup panjang.
perjalanan ke depan ini adalah perjalanan kita tidak mengerti apa yang akan kita alami perjalanan ke depan ini. Pasti perjalanan ke depan ini kita perlu ada seorang yang harus menuntun kami. Tanpa penuntunan Tuhan kita tidak mungkin akan jalan dengan baik. Dan perlu perjalanan ke depan ini perlu ada seorang penuntun. Ada seorang buta, termasuk saya punya bapak dulu buta, sehingga dia bawa tongkat. Kalau tongkat itu dia taruh, kalau itu tempat ada bunyi air, dia harus hati-hati. Ya. Kemudian dia lihat situ ada batu atau ada pele, dia tahu itu tuntun. Tetapi kita juga perlu memegang tongkat kebenaran dalam hidup sepanjang tahun ini. Kebenaran adalah merupakan tongkat kehidupan saudara dan saya, dan itu harus perlu ada di tangan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya rahasia untuk mengalami berkat Tuhan. Saya tahu bahwa Anda mau mengalami berkat atau kutuk, pasti Anda katakan itu berkat. Pasti itu pasti, karena orang yang masuk dalam gereja adalah orang yang ingin berkat. Tetapi menjadi persoalan adalah kadang kita lalai, menjadi persoalan adalah kadang kita lupa, menjadi persoalan adalah kita meninggalkan sumber-sumber berkat dan mengalihkan perhatian ke yang adalah bukan berkat, dan berkat kelihatan dan berkat sementara yang sering kita kejar. Itu sebabnya Bapak Ibu pada awal tahun ini, Mas sebagai gembala di tempat ini akan mengajak kita untuk bagaimana sebagai jemaat yang diberkati Tuhan dan perjalanan sepanjang tahun ini bisa diberkati oleh Tuhan. Dan apa rahasianya Anda mau mengalami berkat Tuhan sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan, dan itu penting sekali untuk kita alami dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, rahasianya ada beberapa rahasia yang akan kita lihat untuk sebagai sumber untuk kita mengalami berkat perjalanan sepanjang tahun ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, hal yang pertama kita akan lihat dari ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Rahasia pertama sebagai anak Tuhan untuk mengalami berkat Tuhan ada di sana. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, yaitu kita lihat di sana ayat 14 dan 15 dikatakan Ulangan ya, Ulangan 11, Ulangan 31 ayat 11 sampai 14. Di sana ayat 11 katakan begini: sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, supaya di dalam hatimu untuk dilakukan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, kemudian ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan dan kecelakaan, kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rahasia pertama sebagai orang percaya ingin mau mengalami berkat, yaitu Anda sebagai orang Kristen yang ada di dalam gereja ini, yang didaftarkan sebagai anggota jemaat yang sah, adalah perlu tiap hari melakukan firman dalam hidup. Kadang-kala kita sebagai orang percaya berpikir bahwa firman Allah itu terlalu jauh. Ada di langit sana. Siapakah yang akan pergi dan bawa kepada kami untuk kami dengar? Dan ada yang katakan bahwa mungkin ada di seberang laut sana. Siapakah yang harus dayung atau siapakah yang akan menyeberang ke sana dan bawa ke sini? Padahal firman itu tidak terlalu jauh, selalu ada di dalam rumah. Kadang Alkitab itu ada di meja, hanya taruh saja di meja sebagai simbol supaya jangan ada yang bukan cari. Kemudian kalau ada orang yang sakit, dia bisa buka Alkitab itu kemudian taruh di kepala supaya Tuhan datang. Tidak,
Yang Tuhan mau dari kehidupan kita, ingin mau mengalami berkat sebagai anak Tuhan, melakukan firman-Nya, yaitu membaca, supaya Ia tuntun kita langkah-langkah hidup ini. Kalau Anda tidak membaca dan tidak mendengar, dan seolah-olah macam firman Tuhan itu ada jauh di sana, kita ada di sini, tapi mau melakukan itu berat, bagaikan firman itu ada di langit. Mau melakukan itu berat, bahkan dianggap bahwa firman itu ada di seberang laut sana. Padahal firman itu ada di meja kita. Firman itu ada di tengah kehidupan kita. Firman itu ada di dalam hati kita, tetapi sulit untuk melakukan. Kenapa di sini dikatakan firman itu ada di dalam hati kita? Napas itu adalah pemberian berkat firman. Pemberian berkat Allah sebagai firman yang hidup itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan bernapas. Napas itu adalah milik Tuhan, sudah ada di dalam kehidupan kita. Pikir positif dan melangkah untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kadang di situ ayat 15 katakan bahwa itu saya tidaklah, ayat 14 katakan begini, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tetapi yang menjadi persoalan untuk kita tidak mengalami berkat adalah tidak melakukan firman. Itu menjadi persoalan. Kalau Anda sepanjang perjalanan ini mau ingin diberkati Tuhan, membaca firman tiap hari. Itu kunci. Anda ingin mengalami berkat sepanjang tahun ini, tiap pagi sebelum Anda melakukan aktivitas yang lain, aktivitas berhubungan dengan Tuhan, membaca firman lebih dahulu. Kalau Anda ingin mau berhasil sepanjang tahun ini, kuncinya hanya yang pertama, itu membaca firman. Karena melalui firman itu Tuhan berbicara. Kalau doa itu kita yang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kalau kita membaca firman itu Tuhan berbicara kepada kita. Jadi berbicara dulu kepada Tuhan. Karena perjalanan ini panjang. Tadi saya katakan bahwa jadikan firman itu tongkat kebenaran. Tuntun Anda, dia akan tuntun. Firman itu akan tuntun perjalanan yang panjang ke depan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ayat 15 di sini dikatakan tegas. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada dua penegasan di situ Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau Anda ingin mau mengalami berkat Tuhan, Anda ingin mau mengalami diberkati Tuhan, Anda mau mengalami pertolongan Tuhan, kuncinya adalah jangan lupa firman Tuhan. Itu katakan bahwa ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada dua di situ Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Hidup itu adalah suatu keuntungan yang kita hidupi. Hari ini yang kita ada. Kemudian kematian dan kecelakaan, itu berbicara tentang kecelakaan. Jadi ada dua sini. Jika Bapak Ibu melakukan firman, maka perjalanan ke depan ini yaitu kehidupan dan keberuntungan. Keberuntungan berbicara mengenai berkat-berkat dalam segala usaha dan perjalanan kehidupan kita. Kematian dan kecelakaan berbicara mengenai kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin mengalami rasa mengalami berkat Tuhan, yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, yaitu kita perlu hidup dalam hidup ini melakukan firman tiap hari, yaitu membaca dan merenungkan. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat dari ayat 16 sampai dengan seterusnya, yaitu hal yang kedua. Ayat 16 katakan begini, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ayat 16 katakan begini, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa
pastilah engkau akan binasa dan tidak lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan dan mendudukinya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda sebagai umat Tuhan, jika Anda sebagai jemaat Philadelphia ingin mengalami berkat Tuhan, rahasia yang kedua adalah dalam hidup ini perlu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan hanya bukan karena sebatas kata-kata, tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Tadi saya katakan awalnya adalah membaca. Sekarang bagaimana melakukan firman? Melakukan itu adalah datang bersekutu bersama-sama. Itu adalah melakukan, dan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, dan kita melakukan segala perintah-perintahnya dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Tuhan membutuhkan perbuatan, bukan perkataan. Perkataan itu bisa saja kita berkata-kata, tetapi Tuhan membutuhkan dari kehidupan kita itu adalah perbuatan. Perbuatan disertai dengan perkataan adalah kesaksian yang hidup. Perkataan disertai dengan perbuatan, sekali lagi, itu adalah kesaksian hidup. Kalau berkata-kata saja itu adalah pada hakikatnya tidak menjadi kembali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, rahasia untuk mengalami berkat Tuhan yang kedua adalah hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan adalah hidup melakukan firman, yaitu datang berdoa. Karena kenapa saya katakan datang berdoa? Tuhan mau supaya langkah-langkah kita, Tuhan mau supaya perbuatan kita, kesusahan kita, dan membuktikan kita maju di dalam pekerjaan Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Kalau Anda alasan, ini hujan jadi saya tidak mau pergi. Ini alasan, saya karena ada duka jadi saya tidak mau pergi. Ini alasan karena ini. Itu sebabnya kita tidak diberkati Tuhan. Karena kita utamakan kehidupan kita, kepentingan kita lebih utama daripada Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai gembala pada pagi hari ini, saya memberitahukan dan menegaskan kepada kita semua, kalau ingin Anda supaya diberkati oleh Tuhan, perintah untuk mengasihi Tuhan adalah ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah satu perintah yang diminta supaya umat harus dilakukan melalui kehidupan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan, bukan perkataan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup menurut jalan Tuhan yang ditunjukkannya, kemudian berpegang pada perintahnya, ketetapannya, peraturannya. Tahu peraturan? Kalau di Republik ini kita diatur oleh peraturan yang disebut perundang-undangan. Sehingga bagi siapa yang melakukan peraturan perundang-undangan, dia akan dijerat hukum. Tetapi siapa yang melakukan sesuai dengan perundang-undangannya, kalau di orang-orang kerja di pemerintahnya tahu, karirnya terus naik, pangkat terus naik. Sama halnya dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Bagi siapa anggota jemaat mau diberkati oleh Tuhan dengan merendahkan diri dan melakukan peraturan-peraturannya, yaitu perundang-undangan Allah, yaitu melakukan firman dalam kehidupan kita hari-hari, supaya Anda diberkati dan Anda akan naik, iman Anda akan bertumbuh, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Anda lalai peraturan Tuhan dan perundang-undangan Tuhan, maka juga Allah juga tidak akan memberkati. Artinya akan memberkati secara umum, tapi berkat-berkat khusus kita tidak akan mengalami. Itu sebabnya ketetapan dan peraturan ini Tuhan tetapkan bukan hanya untuk kita dengar, tetapi untuk kita lakukan dalam hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita perlu hidup ini mengasihi Tuhan, dan lebih dari itu patut melakukannya, karena itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Kita harus lakukan dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Bapak Ibu Saudara dan saya
kita melakukan peraturan ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Maka di ayatnya yang ke-17 katakan, tetapi jika hatimu berpaling dan tidak mau mendengar, bahkan engkau tidak mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain, maka beribadah kepadanya. Ada orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukan, adalah orang yang sudah mendengar tapi dia berpaling ke sana dan melakukan menyembah kepada Allah lain yang disebut mengikuti kesenangan. Itu adalah Allah lain, tidak mengikuti perintah Tuhan. Kadang kita ada jadwal ibadah, ada jadwal doa. Kalau tahun ini kita tidak ada COVID, maka ibadah-ibadah ini tetap kita akan lakukan, sehingga iman yang Tuhan membutuhkan dari kehidupan saudara dan saya adalah pertumbuhan iman, bukan jumlah yang bertambah. Karena gereja Kemah Injil Indonesia, gereja yang bertumbuh berdampak itu adalah iman. Akibat dari kesaksian iman dan iman kita bertumbuh, maka kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain yang dibutuhkan oleh Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita jangan menyembah kepada Allah lain. Allah lain tidak ada yang ada di dalam dunia ini, atau ada, tetapi yang dimaksud Allah lain ini tentu diantaranya adalah suatu kita mengikuti kesenangan, kita mengabaikan jam-jam ibadah dan juga jam doa dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hasil orang mengasihi Tuhan kita lihat di ayat 18. Ayat 18 katakan begini, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah engkau akan binasa. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik, maka kehidupan kita ini kita akan binasa. Walaupun secara jasmani kita hidup, tetapi secara rohani sedang mati, secara rohani sedang pudar, secara rohani sedang tenggelam, secara rohani sedang menuju kepada kegelapan. Tuhan mau supaya sebagai Selamat tahun Tuhan, baru. kita tidak menyembah kepada Selamat Allah tahun baru. tapi kita menyembah kepada Allah yang Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita semua di tahun 2021. Hari ini kita ada di tahun 2022, itu karena anugerah Tuhan. Pastilah Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, binasa di kalau sini, bukan Tuhan yang melindungi kita, jasmani, kalau bukan kita Tuhan tidak yang beri akan nafas mati, buat kita, tapi juga secara hari ini kita sudah duduk sama-sama di sini. Itu sebabnya mulai Malam tahun baru, malam yang penuh sukacita. Kita mau Banyak orang yang tidur di pinggir jalan karena pengaruh alkohol. menyembah kepada Allah lain, Tapi kita bisa datang duduk di rumah Tuhan. Ini sebuah sukacita besar karena kita tahu Tuhan yang memberi kita kehidupan, Tuhan yang memberi tahun yang baru. Makanya kita datang bersyukur bersama-sama hari ini. Dikatakan kamu pasti akan binasa. Kita patut menaikkan syukur atas pertolongan Tuhan dan menyerahkan hidup kita di tahun yang baru ini. Di tanah kemana engkau Kita pergi tidak tahu dan menyeberangi sungai Yordan tahun dan ini akan hidup jadi dunia. seperti apa. Tetapi ayat Semua misteri. ayat 19 katakan bahwa Tapi Aku Tuhan ada memanggil bersama-sama langit dan dengan bumi kita. menjadi saksi. Dan Tuhan Bapak sanggup Ibu Saudara melindungi yang kita Tuhan semua. Yesus kasih, apapun yang kita lakukan ini, Jemaat Tuhan, semua sekeliling kita, dengarlah firman Tuhan. termasuk langit dan bumi, bahkan bala Sesungguhnya tentara surgawi, aku datang menjadi segera, saksi. dan Ada aku di membawa dalam upahku dunia ini. untuk membalaskan Dan terus kepada mengawasi setiap orang kehidupan saudara menurut dan saya. perbuatannya. Sebabnya Bapak Ibu Aku Saudara, adalah kita perlu Alfa dan Omega, lakukan firman ini yang dalam pertama hidup kita. dan yang Jadi Bapak terkemudian, Ibu, jika hasil yang kita awal dan yang terakhir. Tuhan, maka Tuhan akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak dimengerti Allah adalah awal Tuhan, dan yang maka terakhir. kita Awal akan di ditutup. kehidupan kita Itu dan dua akhir hal dari kehidupan kita. dari ayatnya yang ke Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur buat tahun yang Tuhan beri, buat hari baru yang Tuhan beri. kemudian hal yang terakhir, Tuhan sudah memimpin kita di tahun lalu dan Tuhan yang sama akan memimpin kita di tahun ini. Di hari-hari hidup kita, di minggu-minggu hidup ayatnya yang ke-20. Rahasia mengalami berkat yang pertama yaitu hidup ini perlu melakukan firman, yang kedua dalam hidup ini perlu mengasihi Tuhan. Hanya dua itu, melakukan firman dan kita perlu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya taat, mengikuti peraturan-peraturan dan ketetapan atau perundang-undangan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kemudian hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam perjalanan ini cukup panjang, maka dalam hidup ini kita akan diperhadapi pilihan. Bapak Ibu, dalam perjalanan ini mulai hari ini sampai ke depan ini kita akan diperhadapkan pilihan.
Dan pilihan ini bukan ada di tangan saya, tapi pilihan ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua masing-masing. Itu sebabnya ayat 19 saya akan membaca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Sampai di situ dulu. Sekali lagi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dalam perjalanan sepanjang tahun ini, kita akan hadapi namanya suka, itu kita akan hadapi. Tetapi duka itu juga kita akan hadapi. Baik juga kita akan hadapi, tidak baik juga akan kita hadapi. Menangis juga kita akan hadapi, tertawa juga kita akan hadapi. Dan itu semua adalah bagian dari manusia. Namanya manusia ini hidup, tidak ada namanya hidup selalu baik terus, tetapi ada baik buruk itu selalu kita hadapi. Dan itu ada bagian dari kehidupan manusia. Kutuk kita akan hadapi, berkat kita akan hadapi. Tapi saya tidak bicara mengenai kutuk ini, tetapi yang saya bicara bagian di atas, yaitu kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dua hal ini kita akan selalu hadapi. Kalau ada baik pasti ada buruk, ada hujan pasti ada mata kemarau, ada juga menangis pasti ada tertawa juga. Ada suka berarti ada duka juga. Baik buruk ini tetap kita akan hadapi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Di situ dia perintahkan begini, pilihlah kehidupan. Apa itu kehidupan? Sumber kehidupan ini adalah firman. Dikatakan situ, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik oleh engkau maupun keturunannya. Firman Tuhan itu adalah perlu kita pilih, karena firman itu adalah pelita bagi kita perjalanan hidup ini. Firman itu adalah pelita akan menerangi kita perjalanan hidup sepanjang ini. Di sini pilihan ini kembali kepada kita. Apakah Anda mengasihi Tuhan dan melakukan firman? Maka Anda sudah pilih firman, maka perjalanan hidup ini Anda akan diberkati oleh Tuhan kehidupan Anda. Tetapi kalau Anda tidak pilih firman, pilih yang di atas tadi, maka Anda sudah lupa firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunannya. Saya mau sampaikan kepada kita semua, sebagai orang tua kita semua, kalau kita mau diberkati, baik kita maupun anak-anaknya, hari ini jangan lupa pilih firman Tuhan. Pilih firman Tuhan supaya engkau diberkati, baik oleh engkau maupun Tuhan berkati engkau maupun anak-anak bahkan keturunanmu. Mulai hari ini memilih melakukan firman di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kepada kita perhadapkan pilihan. Pilihan untuk kehidupan atau pilihan untuk kematian, pilihan untuk berkat atau pilihan untuk kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu hidup baik. Mulai hari ini, pilihlah kehidupan. Sumber kehidupan yang baik bukan uang Bapak Ibu, bukan harta yang kita miliki Bapak Ibu, karena itu semua berasal dari dunia, maka dia akan juga habis dengan kebinasaan dunia ini. Tetapi sumber berkat yang baik adalah pilih firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dilihat oleh siapapun, tetapi pilih firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan dicuri oleh siapapun, tetapi dia akan berakar, bertumbuh dan tinggal dalam kehidupan kita, dan akan menuntun dan mengarahkan dan membawa kita kepada arah-arah berkat. Itu sebabnya sumber kehidupan yang baik bukanlah uang. Kadang uang juga bisa membinasakan kita, tetapi yang baik adalah pilih firman Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan Allah, hidup mendengarkan suaranya, hidup dekat dengan Tuhan, dan disitulah engkau akan lanjut umurmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi.
Kalau selama ini ada yang sudah mendengarkan firman Tuhan, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai terakhir, kita akan membaca satu firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mau hidup diberkati Tuhan dan pilih firman Tuhan, maka hasilnya yang akan kita lihat di situ di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 7. Saya minta kita akan membaca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Bapak Ibu bisa membaca semua sama-sama. Yang bisa membaca, kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, ini sebagai ayat kesimpulan. Perjalanan kita panjang. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, jangan andalkan keluarga, andalkan pertolongan orang lain, tapi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kepada keluarga. Kalau Anda mau diberkati, karena keluarga belum tentu menolong kita secara sempurna. Saya bersyukur ada satu anggota jemaat di sini, dia selalu hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, dan dia diberkati luar biasa. Dan itu terbukti. Dan jam-jam ibadah tidak pernah ia lupakan, jam doa tidak pernah ia lupakan, hujan sekalipun. Mari yang lain juga maju, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jangan menaruh harapan kepada yang lain, menaruh harapan kepada Tuhan, agar sepanjang tahun ini Tuhan terus pimpin. Jika Anda mau ingin diberkati Tuhan dan ingin mau mengandalkan Tuhan, mari silakan maju, jangan takut. Dalam perjalanannya Tuhan lindungi, mau supaya Tuhan lindungi Anda, mari silakan angkat tangan, jangan takut. Tuhan terus mau supaya Anda diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya Anda bertumbuh. Tuhan mau supaya Anda mengandalkan Tuhan, itu lebih penting. Dan jangan berharap kepada siapapun. Jangan keraskan hati. Jika orang keras hati, dia tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara pada awal tahun ini. Perjalanan sepanjang tahun ini, tidak ada andalan lain yang kita akan mengandalkan. Hanya satu Tuhan yang perlu kita andalkan dalam hidup. Hanya Tuhan yang kita perlu berharap Tuhan. Bapa, terima hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menolong, menggerakkan, menjamah hati umatmu, agar umatmu selalu mengandalkan Tuhan perjalanan sepanjang tahun ini, agar umatmu selalu berharap kepada Tuhan dalam sepanjang perjalanan tahun ini, agar hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda ingin mau diberkati Tuhan, silakan angkat tangan, jangan takut. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang telah mengangkat tangan berdiri di tempat, saya akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah melihat anak-anakmu yang telah mengangkat tangan bukan di hadapan pendeta Hengkilengkah, tetapi di hadapan Tuhan yang adalah sebagai sumber berkat. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, agar perjalanan hidup sepanjang tahun ini hanya mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, agar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih
Umat-Mu yang telah mengangkat tangan Engkau memberkati, agar itu satu komitmen di hadapan Tuhan awal tahun ini. Perjalanan sepanjang tahun ini hanya dua, yaitu mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan, agar Tuhan terus memimpin hidup mereka ya Tuhan. Mulai hari ini sampai memasuki tanggal 3 dan selanjutnya, hari ini sampai kepada 31 Desember, Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu silakan duduk dan turunkan tangan. Bapak, akhir dari pemberitaan firman ini kita akan memasuki upacara perjamuan kudus, dan seluruh sisa ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup kami dan juga sisa ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa serta bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih para pelayan. Siapkan meja. Baik, untuk menjalankan perjamuan kudus, kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 48. Yesus mencurahkan darahnya. Bapak Ibu, mari pada awal tahun ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada awal tahun minggu pertama kami akan memasuki upacara perjamuan kudus. Ini suatu tanda di mana kami memperingati kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan setiap umat-Mu akan mengambil bagian dalam perjamuan ini Engkau berkati. Dan seluruh upacara perjamuan kudus ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap melakukan upacara perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhanku di bukit dan kota yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang bertobat ditebus terhapus dosanya. Mulia di sisinya diberi anugerah, Quranmu yang penuh celah di darahnya, di darahnya, di
saudaranya. Pun aku yang penuh celah di batu darahnya. Ya anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu kiamatnya. dan suci selamanya, dan suci selama. Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Baik Bapak Ibu, mungkin layak diambil, tapi kalau ada yang dilewati silakan angkat tangan, kami siap melayani. Kalau ada yang dilewati silakan angkat tangan. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu yang telah menerima cawan dan anggur silakan berdiri. Baik Bapak Ibu, silakan angkat roti dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kami boleh memperingati pengorbanan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi menjelang siang ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar melalui kegiatan ini, bukan kegiatan mingguan dan bulanan, tetapi ini sungguh-sungguh memperingati karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, agar kami dijadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah dan juga dijadikan sebagai anggota keluarga Allah, sehingga pagi ini wajib kami lakukan memperingati karya-Mu ya Tuhan melalui perjamuan ibadah, acara perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk.
Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan, upacara perjamuan kita telah selesai. Semua yang mengambil tugas, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, kepada yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil bagian di depan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 194. Dap hartaku kuserahkan. Hartaku kuserahkan Yesus padamu, hatiku pun kuserahkan Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku, ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ayat yang kedua, ku serahkan hidupku Yesus padamu, hidupku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terlimput dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. ayat yang ketiga, ku serahkan jiwaku Yesus padamu, ku serahkan hartaku Yesus padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, berikanlah keteduhan. Aku susah dipilih-Mu, aku milik-Mu. ayat yang keempat, ku serahkan waktuku Yesus padamu, tinggal kasih-Mu sertaku Yesus padamu. Hidupku Yesus dan beriku, bahkan usaha diriku, hormat sembahku bagi-Mu, aku milik-Mu. ayat yang pertama, hartaku ku serahkan Yesus padamu,
hatiku pun ku serahkan Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku, ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ayat yang kedua, ku serahkan hidupku Yesus padamu. Hidupku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Budi ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat tahun yang baru, di hari yang kedua, di minggu yang pertama ini. Kami menaikkan syukur atas kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang setahun yang sudah terlewati dalam kehidupan kami, baik secara berjemaat bahkan secara pribadi dan keluarga, di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan. Dan di awal tahun yang baru ini kami datang kepada Tuhan membawa persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, dan seluruh persembahan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati kehidupan mereka, memberkati segala usaha pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, baik itu yang bekerja di kantor, mereka yang berjualan di pasar, wira swasta sebagai tukang, supir taksi, ojek atau becak, atau kebun-kebun mereka atau ternak mereka. Tuhan berkati semuanya. Bahkan anak-anak sekolah dalam pendidikan mereka, Tuhan juga memberkati. Segala kebutuhan hidup mereka Tuhan terus cukupkan, sehingga mereka terus menyokong pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang mereka berikan dalam rumah Tuhan ini. Berkati ketiga hamba-Mu yang sudah berjalan mengumpulkan persembahan. Berkati badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini guna digunakan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan dalam jemaat kami. Tuhan memberkati kami semua di awal tahun ini sampai dengan tahun ini berjalan. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah dan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pelayan dan BPJ yang sudah mengambil bagian dalam menjalankan tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Pada saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177. Ayat pertama saya minta kesediaan dari bapak-bapak untuk menyanyi atau kaum Adam, dan ayat kedua nanti ibu-ibu atau kaum Hawa. Ayat 3, 4, 5 kita akan bernyanyi bersama-sama dalam keadaan berdiri. Ayat pertama dan kedua kita menyanyi dalam keadaan duduk, 3, 4, 5 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Senang berserah pada Yesus. Ayat pertama minta kesediaan bapak-bapak yang menyanyi, nanti ibu-ibu diam saja dan ikuti saja dalam hati. Senang ayat yang kedua nanti ibu-ibu semua kayak musik lanjut lagi.
Oke, nanti ayat kedua mohon kesediaan ibu-ibu atau kaum hawa untuk menyanyi. Tadi tuh kaum bapak-bapak tapi musik sudah berhenti, jadi kita nyanyi lanjut lagi ayat kedua. Nanti ayat 3, 4, 5 kita nyanyi bersama-sama dalam keadaan berdiri. Kepada ibu-ibu dipersilakan. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Ayat ketiga semua bangkit berdiri. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya, merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya. Mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Ayat keempat. Senang berserah pada Yesus, kenyang ku kecap firman-Nya, terang jalanku dan sentosa, tetap segenap janji-Nya. Mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Ayat kelima. Senang berserah pada Yesus, ku tahu Ia akan datanglah. Ku mau berperang sambil tahan, amin jiwaku nantilah. Mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Pada akhir ibadah awal tahun minggu pertama tahun 2022, kami pulangkan puji dan syukur kami kepada Allah yang adalah Maha Besar, yang mengasihi kami, melindungi kami, memberkati kami dalam ibadah ini, sehingga kami sekali lagi pulangkan puji dan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami telah memuji-muji Engkau melalui pujian dan kesaksian Tuhan, di mana kami juga telah memberi korban syukur kami sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebagaimana berkat-berkat yang Tuhan telah melimpahkan kami telah menikmati, dan sebagai hak Tuhan kami mengalihkan melalui persembahan dan korban persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga telah mendengar firman Tuhan, bagaimana kami mengalami hidup berkat, agar kami tetap hidup melakukan firman, kemudian kami tetap mengasihi Tuhan. Itu bukti bahwa ketika kami melakukan firman dan kami mengasihi Tuhan, maka kami juga akan dituntun oleh Tuhan. Kami pilih Tuhan, maka kami akan mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan, sehingga sepanjang perjalanan hidup ini Tuhan akan terus memberkati kami ya Tuhan. Itu sebabnya seluruh hidup umat-Mu kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, yang telah mendengar firman Tuhan, agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan hanya kami mengembalikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Juga kami telah melakukan upacara perjamuan kudus, di mana kami memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kami bisa ditebus
dan menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menjadi anggota keluarga Allah. Itu sebabnya kami juga mengucap syukur semua yang terjadi dan terlaksana hari ini ya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada awal tahun 2022 ini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya nikmat dan rahmat dari Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, dan di bawah tuntunan, pimpinan, penyertaan, penghantaran Allah Roh Kudus menyertai umat sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kami sebagai saleh-salehnya surga dan bumi. Pujilah surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh umatmu puji Tuhan. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Baik, atas nama pelayan dan BPJ kami menyampaikan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat, dan juga kami menyampaikan selamat hari Minggu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati, dan kami mohon Bapak Ibu bersabar sebentar. Kami akan mendengarkan laporan keuangan, setelah itu kami akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu berjalan. Kepada Bapak Aso akan berikan waktu. Ya, baik, kami akan bacakan laporan keuangan dari Januari sampai Desember. Ini semua ada berapa kas? 8 kas. Kas perpuluhan, kas jemaat, kas umum, kas penginjilan, kas diakonia, kas pemeliharaan, kas hari-hari besar, kas pembangunan. Jadi saya akan baca, yang ada bawah ini bukan bawa buku kas, tapi ini rekapan. Saya akan baca karena kita akan baca buku kas itu lama, jadi saya bawa rekapan per bulan. Berarti 1 bulan saya akan baca, dan yang lain disesuaikan dengan yang penjumlahan saja. Terus ini saya mencontoh 1 dari buku hari-hari besar. Januari tanggal 3 pemasukan 352, tanggal 10 182, tanggal 17 217, tanggal 24 343, tanggal 31 244, jumlah 1.338. Terus yang bulan Februari tanggal 7 179, tanggal 14 118, tanggal 21 254 28 kosong, jumlah 551. Bulan Maret tanggal 7 194,
tanggal 14 kosong, tanggal 21 kosong, tanggal 28 117, jumlah 271. Terus bulan Mei tanggal 2 151, tanggal 9 113, tanggal 16 195, tanggal 23 144, tanggal 30 156, jumlah 759. Terus tanggal bulan Juni tanggal 6 159, tanggal 13 79, 20 152, tanggal 27 162, jumlah 172. Bulan Juli 100, tanggal 4 107.000, tanggal 11 64.000, tanggal 18 43.000,